materi ya kita mulai kegiatannya pada hari ini ya Bu. Materi yang kita akan bahas yaitu adalah permasalahan stunting. Untuk awal kita berdoa dulu ya Bu, kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Monggo berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pertama-tama saya bacakan ya Bu, tujuan dari pertemuan pada hari ini yaitu mengetahui apa itu konsep diri. Kemudian yang kedua, pengertian, penyebab dan dampak stunting. Yang ketiga, kesadaran diri untuk mencegah dan penanganan stunting. Nah, tadi Ibu sudah menempelkan ya Bu ya. Ibu sudah membuat tulisan tentang harapan Anda sebagai orang tua saat anak mereka dewasa, dan sudah Ibu tempel tadi ya Bu ya. Nah ini. Kemudian yang kedua Bu, Ibu tadi sudah saya suruh buat untuk tuliskan apa usaha yang akan dilakukan untuk mewujudkan harapan yang sudah ditempelkan tadi ya Bu ya. Nah ini ditempelkan di bagian akar Bu. Monggo Bu ditempelkan Bu. Melok. Aku letak lagi. Gue ini kita tuh sudah ya. Di pohon, kapan di akar ya Bu ya. Sudah. Niki itu sekali. Ya di bawah aja, taruh bawah sini aja enggak apa-apa Bu. Nah, anggap aja di akar ya Bu ya itu tadi. Jadi yang di atas itu adalah harapan ibu. Oke, kemudian yang di bawah adalah akar. Akar ini apa Bu? Usahanya ibu. Nah, ketika usaha ibu di dalam pohon ini berbuah menjadi apa Bu? Harapan jenengan. Nah itu. Nah kan dari sini kita akan menyimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara harapan orang tua, yaitu buah tadi ya Bu ya, dengan usaha yang dilakukan orang tua, yaitu usahanya di akar tadi Bu. Jika orang tua ingin anaknya menjadi sukses, orang tua perlu konsisten melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan harapannya. Kemudian mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencegah anak menjadi stunting sehingga dapat berprestasi menjadi harapan yang kita harapkan tadi. Ibu-ibu pernah mendengar istilah stunting? Pernah. Dari mana Bu? Dari Posyandu. Dari Posyandu. Kapan itu Bu? Kemarin Posyandu. Kemarin Posyandu ya Bu iya. Kemudian Bu, Ibu lihat di sini kita ada gambar Bu. Gambarnya ini tentang ini Bu, anak. Nah, anak ini Bu ada yang pendek, yang satunya yang tinggi. Yang tinggi ini yang sesuai dengan umurnya, sedangkan yang pendek tidak sesuai dengan umurnya. Jadi anaknya pendek karena kurang gizi. Kemudian kurang apa lagi Bu? Kurang imunisasi juga bisa Bu, karena anaknya sakit-sakitan juga bisa. Nah ini bedanya Bu, anak yang stunting sama anak yang normal gitu. Nah kita jelaskan lagi situasi A. Ini yang A ya Bu ya. Situasi yang A adalah tinggi badan yang sesuai dengan usia anak. Kemudian yang B, tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi badan anak rata-rata seusianya yang disebut stunting. Resiko stunting lebih tinggi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan Bu sampai anak usia 2 tahun. Nah ini harus diperhatikan Bu. Anak yang usia di dalam kandungan sampai umur 2 tahun itu harus diperhatikan gizinya, imunisasinya, kemudian kesehatan, jangan sampai anaknya sakit-sakitan. Nah,
Sini ada yel-yel, Bu. Apa itu yel-yelnya, Bu? Ingin anak sehat? Ingin ya? Ingin anak sehat? Berikan gizi terbaik, gitu ya? Ibu jawabnya gitu ya? Ingin anak sehat? Berikan gizi terbaik. Stunting? No, gitu ya? Stunting? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Lihat ya. Ingin anak sehat? Berikan gizi yang terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Yes. Kemudian ibu kita bagi menjadi 4 kelompok. Oke. Nah, ini kelompoknya, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa, Bu? Itu ya Yang pertama yaitu penyebab stunting ya. Ibu membicarakan tentang kelompoknya membicarakan tentang penyebab stunting pada ibu hamil. Kemudian yang kedua penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai 6 bulan. Kemudian yang ketiga penyebab stunting anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Yang keempat penyebab stunting pada yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Nah, Ibu bisa membacakan, Bu, monggo, Bu. Langsung mawon. Penyebab stunting pada ibu hamil, kurang gizi, tidak imunisasi, tidak minum tablet, Penambah darah. Iya. Kemudian selanjutnya, Bu, monggo. kurang gizi, tidak rutin imunisasi, anak sering sakit, Iya. Monggo yang selanjutnya, Bu. kurang kebersihan, kurang kesadaran, cuci tangan. Iya, selanjutnya, Bu. Kurang gizi, tidak imunisasi. Iya. Kemudian kita kelompokkan ya, Bu, di sini. Nah, di sini ada kelompokan, Bu. Nah, penyebab langsung stunting dan penyebab tidak langsung stunting, ya, Bu ya. Penyebab langsung stunting apa, Bu? Kurang gizi, tidak imunisasi, anak sering sakit. Ya. Penyebab tidak langsung stunting apa, Bu? Kurang rangsangan, perilaku kebersihan diri dan lingkungan yang kurang sehat. Kemudian Kurang kesadaran cuci tangan dengan sabun. Kemudian BAB atau BAK di sungai. Kemudian Tidak datang ke posyandu. Jadi anak-anak wajib ya, Bu, diajak ke posyandu supaya anaknya sehat dan tidak stunting. Nah, jika diibaratkan bagai batang dan ranting pohon yang dengan situasi dan kondisi seperti yang dicantumkan, bagaimana kondisi hasil buahnya. Nah, seperti yang kita gambar tadi ya, Bu ya, bahwa kita punya usaha upaya anak-anak kita menjadi anak yang berhasil seperti pohon yang kita tempel tadi. Kesimpulannya bahwa dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap penyakit. Dampak jangka panjang stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Pasti patenan ono secara kabur-kabur. Kipase iku sih. Patenan wis. Iya patenan wis. Arek kabur-kabur. Arek wis ilang kabeh. Aja kabur-kabur. Riko mlebu rene lho. Kelompok 2, kelompoknya dibagi 2, 1 sama 2 ya, Bu. Nah, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Oke, jangan menulis nanti, Bu. Bisa langsung ngomong nggak apa-apa atau langsung dituliskan. Biar jangan kurang, Bu. Nah, oke. Yang satu itu. Kemudian yang kedua, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika anak stunting.
Yang satu ini pencegahan, yang kedua penanganan. Pencegahannya apa Bu? Tentang stunting Bu? Makanan yang bergizi. Ya, memberikan makanan yang bergizi bisa Bu. Pencegahannya. Kemudian apalagi Bu? Cuci bersih tangan, Imunisasi. minum tambah darah, ibunya yang hamil. Langsung banget aku mulai ngono. Ya, Tenan ngoten ah. langsung Bu. Tenan barang. Kemudian yang penanganannya apa ya Bu? Supaya tidak stunting Bu. Kore iki lho. Ibu sik nyekel HP. Jandene. Enggak iso. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan juga bisa Bu. Penanganannya tidak mengolok-olok anak stunting, itu juga bisa Bu untuk penanganannya. Sudah Bu? Sudah dibacakan Bu, monggo Bu. Memberikan makanan yang bergizi, memberi Iya. imunisasi, minum Iya. obat tambah darah, Iya. jaga kebersihan, tidak Iya. ngolok-ngolok anak stunting. Iya. Yang kelompok 2 Bu? Masih nulis. Ngomong nggak apa-apa Mbak Sri. Juli mulai sekarang kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Apa rencana ibu-ibu yang akan dilakukan di rumah untuk mencegah dan menangani anak stunting? Coba ibu tuliskan di kertas ya Bu. Nah, Bu, tuliskan lagi Bu. Lagi. Apa lagi Bu? Jawabannya apa? Mencegah. Ayo. Jadi gimana posyandu? Rencananya ibu-ibu. Ibu menuliskan rencananya Bu. Nggih, rencananya ditulis nanti gak apa-apa Bu. Nggih. Nah, nanti gak apa-apa ditulisnya. Jadi bansos harus dimanfaatkan ya Bu untuk membeli bahan makanan yang bergizi. Makanannya belinya di mana Bu? Di warung. Kemudian apabila ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang stunting, lebih mengenal lagi apa itu stunting, kemudian ibu bisa menghubungi kami, gitu nggih. Dan kami akan membantu ibu-ibu untuk merujuk ke layanan ke fasilitas yang sesuai dengan layanan kesehatan, mungkin puskesmas atau rujukan-rujukan yang lain yang sesuai dengan masalah ibu. Di sini ada pertanyaan ibu-ibu.